Pace bene, masih di mea culpa. Protestan mendoakan dua salam Maria. Apakah itu sesuatu yang tepat atau bagaimana seharusnya? Saya pikir ada baiknya juga perlahan-lahan dua salam Maria ini didalami oleh setiap orang Kristen. Perlahan-lahan ya gereja Katolik sudah memiliki di dalam dirinya dua salam Maria dan memberi penghormatan kepada Maria. Dan gereja-gereja saudara terpisah dikatakan secara khusus di timur juga memberi penghormatan kepada Maria. Nah, bagaimana bila ternyata Protestan juga mencoba melihat kemungkinan untuk memberi penghormatan kepada Maria? Apa dasarnya? Kalau mau kita mencari dasar Alkitabiah dalam dua salam Maria secara khusus, kita bisa menemukan itu. Salam Santa Maria Bunda Allah sering dipersoalkan dalam dua salam Maria. Padahal Elizabeth sendiri sudah berkata, sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku. Itu jelas-jelas tertulis dalam kitab suci. Tidak perlu interpretasi berlebihan atau studi yang amat sangat ribet untuk mengetahui kalimat dari Elizabeth ini. Dan kalimat ini ada dalam kitab suci. Santa Maria Bunda Allah. Lalu ada yang berpikiran lain dengan berkata Maria itu bundanya Yesus, bukan bunda Allah. Nah, ketika kita mengatakan itu berarti kita menganggap keterpecahan ada dalam pribadi Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai Allah. Seolah-olah ada identitas yang ditempelkan kemudian, maka Maria tidak cocok dikatakan bunda Allah. Karena keallahannya apakah datang kemudian bagi orang yang menolak. Bagi orang yang menolak Maria sebagai bunda Allah, ini bisa dipikirkan lagi. Bahwa sejak semula Yesus adalah Allah, maka dia dilahirkan bukan dijadikan. Begitu dalam rumusan kredo yang kita miliki. Versi panjang dikatakan demikian. Nah, saya pikir penghormatan kepada Maria baik kita beri sebagai buah efek samping konsekuensi dari menerima Yesus sebagai Kristus, sebagai putra Allah. Dan saya tahu bahwa ada banyak saudara Protestan yang memberi atensi, perhatian dan permohonan khusus dalam doa dengan doa salam Maria. Ada juga rosario yang dimiliki. Dan sekali lagi juga bisa kita katakan siapakah Protestan begitu ya. Ada yang mengatakan Protestan tidak menerima dua salam Maria. But the question is, Protestan yang mana? Karena ketika kita memakai terminologi Protestan, kita sudah membungkus banyak denominasi yang memiliki aliran teologi yang berbeda-beda. Yang menolak Tritunggal juga disebut Kristen. Tetapi karena dia bukan Katolik, maka Katolik akan menyebut itu sebagai Protestan. Karena kalau bukan Katolik berarti dia non-Katolik. Ya, di kesempatan lain di luar konteks kenegaraan kita ada Ortodoks atau ritus-ritus lain. Dan Katolik sendiri juga memiliki ritus. Dan gereja menyadari bahwa ternyata ada saudara terpisah yang juga memberi penghormatan kepada Maria. Siapa yang disebut saudara terpisah? Gereja yang bukan dalam kesatuan dengan gereja Katolik. Secara khusus yang ada di timur. Bukan Katolik ritus timur, tetapi gereja-gereja di timur. Setidak-tidaknya itu dikatakan dalam artikel nomor 69 dari dokumen Lumen Gentium. Konsili suci ini sangat bergembira dan terhibur. Karena juga di antara para saudara terpisah, tidak ketinggalan mereka yang menghormati semestinya Bunda Allah dan Juru Selamat. Juga ada dalam gereja lain yang memberi penghormatan kepada Maria sebagai Bunda Allah, Bunda Juru Selamat. Terutama di antara umat gereja-gereja timur yang berlomba-lomba beribadat kepada Bunda Allah. Tetap perawan dengan semangat yang menyala-nyala dan dengan hati yang saleh. Terminologi Theotokos yang menekankan kebunda Allahan dari Maria itu sering muncul dalam gereja di timur. Semoga orang Kristen memanjatkan permohonan yang mendesak kepada Bunda Allah dan Bunda manusia. Ya, ini bisa dimengerti lebih dalam lagi. Kita mengaturkan doa bersama Maria dengan tetap Allah
sebagai alamat doa kita. Agar beliau yang membantu awal mula gereja dengan doa-doanya, agar Maria ini sekarang juga sesudah diangkat melampaui semua orang suci dan para malaikat di dalam surga, menjadi perantara pada putranya dalam persatuan para kudus, mengenai segala hal, sampai semua rumpun bangsa baik yang bergelar Kristen maupun yang belum mengenal penyelamatnya, penuh damai dan sehati, dihimpun secara bahagia dalam satu umat Allah, demi kemuliaan Tritunggal Maha Kudus dan tak terbagi. Maka kita bisa melihat pribadi Yesus yang adalah manusia dan putra Allah di waktu yang sama. Maka di waktu yang sama adalah bahwa Maria itu bunda Yesus dan juga bunda Allah, tentu karena dalam diri pribadi yang sama. Allah Putra. Kiranya dengan memberikan penghormatan kepada Maria, kita tetap diingatkan bahwa karena Kristuslah semua penghormatan ini diberikan. Nah, semoga kita dengan tekun memanjatkan doa-doa kita kepada Allah bersama dengan Maria. Ada banyak produk pemikiran religius di dalam gereja yang terungkap dalam rumusan-rumusan doa, dalam bentuk-bentuk devosi yang menjadikan Maria sebagai topik utamanya, dan termasuk Oktober sebagai bulan Rosario. Pace bene. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sekali lagi pace bene.